Jadi kan gue nggak tahu betapa dia itu tidak mengeluarkan suara, betapa dia itu tidak mengeluarkan asap. Gue nggak tahu kan, Wet. Iya kan? Kemarin eventnya sedikit aja, itu di GBK. Lo tau mobil listrik nggak ada knalpotnya? Sumpah lo, Nek. Ya kan listrik, Bo. Nggak ada yang harus dibuang asapnya. I wish you tell me that yesterday, loh. Jadi nggak ada knalpotnya? Nggak ada dong. Itu berarti kayak manusia nggak punya lubang ya? Weird. Robot kira-kira punya nggak? Pergi deh ke kafe itu, bawa anak-anakan lo, anak-anak ABG lo gitu ya. The cut crease of my eyes is giving life, honey, life. Cek. Suara saya udah tidurnya terlalu enak. Sehingga suaranya masih tidur. Perlu dibangunin dulu. Hi, good morning Bogor. Good morning, hi everybody. Selamat pagi. Selamat datang di Dave Iwat siaran pagi. Hari ini hari Kamis. Yes. Oke. Perhatiin gak sih, aku tuh gak pakai kacamata tapi aku bisa baca. Lucu kan? Gue mau pamer sama si Iwet. Tunggu dulu, jangan bilang dulu di sini. Jangan di-spill dulu di sini ya. Hai, selamat pagi semuanya. Pagi ini tuh seperti teman-teman udah bisa lihat. Iwet udah muncul. Saya masih ada di Hotel 25 Hours. Oh wow, aktif ya. Udah pakai baju olahraga jam segini. Udah selesai olahraga dong. Hebat deh lo. Kenapa? Lo bangun jam berapa? Jam 4:30. Ini perbedaan kehidupan Iwet Ramadan dan saya ya. Pakai baju olahraga, pakai bathrobe. Minum kolagena, minum kopi. Ini gue campur sama kopi kok. Cookies. Lo nggak tahan pasti. Dikasih coklat sama cookies gitu nggak mungkin nggak lo makan ya. Ya menurut lo aja, Wet. Nggak usah ditanya. Gue seneng deh sama kalimat sama ini. Cangkir ini. Apa sih tulisannya? Weird is wonderful. Temenin aku bersiap-siap ya. Oh, pakai giwang. Lu notice gak sih kalau gue nggak pakai kacamata tapi gue bisa lihat? Lo pakai soft lens progresif kan? Kok lu bisa nebak sih? Gue udah tahu akal-akal bulus lo. Lu udah tahu, gue tuh I am so thankful I live in a world where everybody is so smart, intelligent, and beyond madness. Daya pikirnya ya, Wet ya. Gue tuh sangat teramat menikmati kemajuan teknologi loh. Salah satunya adalah soft lens. Dulu kan soft lens minus, oke lah ya. Minus tuh, mata minus pakai soft lens oke. Terus gue juga menikmati, tapi kan gue nggak pernah minus, jadi gue nggak pernah merasa terbantu dan gue nggak pernah pakai kacamata baca. Tapi gue menikmati tuh era-era Krisdayanti pakai soft lens warna-warni. Terus semua orang pengen jadi bule pakai soft lens warna-warni. Lah gue mah sebenarnya bola mata gue warnanya udah coklat, tapi gue pengen dong abu-abu kayak Siberian Husky. Jadi gue juga pakai dong. Tapi gue nggak pernah terbayang di imajinasi gue, anjrit soft lens itu bisa progresif hadir kok. Jadi lo nggak usah pakai kacamata sekarang. Tapi masih ada downside-nya. Si soft lens ini tuh cuman bisa minus sama plus.
Dia belum ada teknologi silinder. Jadi kalau untuk baca tulisan yang kayak di botol obat yang masih terlalu kecil itu dia masih nari-nari web. Oh. Tapi kalau baca komentar gini aja, gue baca tulisan gitu, fine. Kayak gue nih siaran, gue nggak pakai kacamata plus, gue baca masih oke gitu. Bisa, web. Amazing ya, web Ada yang ya. bilang katanya, iya, ada yang bilang katanya lo kayak Tasya Farasya. Ih, perasaan gue juga tadi pagi pas dandan tuh gue begitu, tau nggak lo? Gila nih gue tuh centong beng-beng. Anjing centong beng-beng. Iwet memutuskan bangun pagi dan olahraga. Ya gue mah enggak lah, gue mah natural aja bangun pagi terus pupuran. Karena lo sebagai ketua IPDI, ya, harus mempertahankan keibu-ibuan lo kan? Ya iya dong, kan bentar lagi kita mau syuting. Ngapain gue olahraga? Syuting mah pupuran, Beb, sama bikin rambut. Jadi, rambut lo cepol kayak Tasya Farasya. Enggak, jadi nanti hari ini pertama nanti akan gue riap dulu. Aduh, pokoknya udah diem deh. Udah ada tata-tataannya nih. Udah ada tata-tataan. Happy lo hari ini. Happy wet, semalam gue tidur cepat. I slept very early. 8.30 lah gitu ya. 8.30 tuh manajer gue Mbak Wati masih di sini, masih di sofa, dia buka laptop. Gue udah tahu lah ya kalau dia buka laptop gitu kan berarti dia ada yang dia suruh gue kerjain ya. Jadi gue gini, ayo gue kerjain yuk sebelum gue bobo, bentar lagi gue ngantuk nih. Gue bikin voice over, gue baca ini itu gitu. Terus jadi ya udah, habis itu gue tidur. But you know what? Aduh, tapi gue pengen cerita, tapi Jehan jangan diomelin ya staffnya ya. Nang, aduh. Apalagi, ya Allah. Udah gak jadi deh. Gue tidur nyenyak, tapi I bet somebody semalam gak bisa tidur nyenyak. Ya. Ada bapak maintenance salah masuk ke kamar gue. Ngapain? Gak tahu, gue udah tidur, wet. Jadi sekitar jam 10.30-an apa jam 10-an gitu, gue denger, gue udah tertidur. Lo tau gue pelor. Gue tuh udah deep sleep gitu. Jadi gue denger nih bunyi kamar ting nong. Gue pikir nggak mungkin kamar gue dong gitu, mau ngapain gitu ya. Kamar gue udah pitch dark, udah gelap. Gue diem aja dong, gue diem antara alam mimpi, apa alam bawah sadar, apa ada Jakatarup ngegodain gue tidur gitu, apa gimana gitu ya. Jadi gue diem aja, ting nong gitu. Tahu pintu kamar gue kebuka, Bo. Terus? Cekrek gitu. Permisi, gue pikir gini, mimpi nih gue ya. Masa sih gue sebegitu kesepiannya sampai gue mimpi tengah malam gue disamperin lelaki, ada bunyi suara lelaki ya. Permisi, gue gini. Ya udah fix nih gue giil. Terus gue diam aja. Terus dia nyalain lampu. Terus dia mindik gitu. Terus dia gitu. Ada yang minta kamar diberesin. Gue gini. Terus? Gue gini. Gue buka mata gue. Gue gak pakai kacamata ya udah tidur. Terus? Gue gini. Hah? Gimana Pak? Gue gitu, ada yang nelfon minta kamarnya diberesin, bapak saya lagi dan gue ya, gue kan sebenarnya kan lelaki ya, kenapa hal pertama yang gue lakukan itu under the blanket, begitu ada orang, gue tarik selimut gitu, mau gue peragain gak gayanya? Gak usah, gue udah bisa bayangin. Ya, gue peragain dikit ya. Begitu orangnya mindik-mindik tuh hal pertama yang gue gini, gue kan gini. Hah? Gue tuh tarik selimut gini. Hah? Gue ngapain gue tutupin dada gue? Gue juga pakai baju dan gue tuh nggak melakukan tindakan apa-apa. Gue gini, enggak Pak, saya lagi tidur. Saya nggak minta kamar dibersihin. Aduh maaf ya, maaf banget. Aduh maaf. Kelihatan banget si bapaknya tuh menyesal. Jadi gue yakin abis itu gue nggak bisa tidur lagi dong. Tapi gue yakin si bapak lebih nggak bisa tidur dari gue. Setuju nggak lo? Terus lo ceritain kayak gini.
tadi nggak pengen gue ceritain. Itu bapak gue nggak tahu sih abis itu gimana nasibnya. Nggak, udah apa-apa dia udah. Dia kayaknya kangen aja Bisa kan. gitu. Nggak, lu tau apa itu berarti? Apa ada yang ngeprank ya? Ngeprank gitu ya? Ih, Gue sampai nggak bisa komentar loh, saking bingungnya. tapi kesian ntar Diana. Tapi abis itu gue tertidur lagi. Gue lagi, kan gue pelor ya, web. Gue langsung tidur lagi. Udah beres abis itu. Abis, maksudnya udah beres? Udah abis itu nggak ada yang datang lagi kan? Nggak ada. Tapi lu suka kesepian nggak kalau tidur di kamar hotel? Nggak. Gue Nggak, punya Jackie yang menemani gue. Namanya Jackie bukan Josie ternyata. ada tulisannya di dada burungnya, web. Namanya Jackie. Ya iya, ini makanya udah gue baca. Jadi namanya Jackie. Ada yang nanya, Dave, emang pintunya nggak digrendel? Enggak, gue tuh nggak pernah grendel pintu. Bego kan gue? Gue juga enggak loh. Heeh. Anyway, Iwet, kapan lu merasa kesepian? Lu sama sekali nggak pernah merasa kenapa sih kesepian. lu mau bahas kesepian ini? Why? Pengen aja mendadak tiba-tiba terbersit gitu. Eh, jarang, Jarang. jarang. Emang lu suka Karena kesepian? suka lah, Wet. Gue ini kan punya perasaan. Gue ini kan bukan gingerbread cookie yang nggak punya perasaan. Gila. Atau Ada lah. soft toy? Karena, kenapa gue tiba-tiba nanya ini ke lo? Karena kemarin gue lagi, teman gue WhatsApp, gimana Nek? Gue gini, aduh gue di Asta nih gitu. Gue nginep malam ini di 25 hour gitu. Sama siapa? Sama Mbak Wati. Gue gini, biar nggak kesepian ya, Bo. Terus gue gini, enggak juga sih karena besok mau kerja aja pagi-pagi. Aduh gue suka kesepian. Terus dia ngomong, gue suka kesepian loh Nek kalau check in di hotel sendirian. Nggak ada suami gue. Masa sih, Bo? Gue gini, iya Nek, gue mah gampang kesepian. Apalagi kalau di hotel sendirian. Nggak bisa gue. Terus gue jadi mikir, iya ya. Terus gue jadi bertanya sama diri gue, kapan gue paling merasa kesepian? Dan gue punya jawabannya. Bukan ketika gue di kamar hotel sendirian, Tapi bukan ketika gue pergi jalan-jalan atau liburan sendirian. No. Tap- tapi Tapi I feel the loneliest Christmas. oh iya, Yes. gue cerita ya. Lu jawab. Iya, gue jawab. Ada yang bilang tadi katanya gini, Iwet berarti bukan manusia nggak punya perasaan katanya gitu. Heeh. Masa sih lu nggak pernah? Don't you ever get lonely at all? Tadi kan lu bilang ya, lu merasa kesepian pada saat Christmas. Gue anggap hari raya lah ya. Gue kan Iya. pernah, Bo. Hari raya gue kena cacar air. Hmm. Iya, lebaran gue kena cacar air. Terus abis itu ya udah yang gue lakukan adalah gue bener-bener diem di rumah, nggak bisa kemana-mana dong, orang masih basah lukanya. Ya. Ya. Apakah gue kesepian? Jawabannya enggak. Masa? Iya. Terus gue kan suka sendiri ya. Iya. Iya. We don't judge, we listen. Iya memang. Gue juga suka. Gue tuh juga, I like being alone loh. I like some pensive time alone, reflective moments gitu. I'm an introvert. Tapi di saat-saat tertentu ada gue merasa kesepian tuh gue ada. Dan jawabannya adalah during Christmas. Gue tahu jawabannya. Apa? Ketika gue mendapatkan satu achievement atau kesuksesan. Oh jadi kayak misalnya lu mendapatkan, lu misalnya gitu ya, lu menang tender nih gitu, atau lu dapat citra pariwara gitu, terus you want to kan pasti instantly, you want to share, aduh gue pengen nelfon siapa nih, I want to share this good news with who gitu ya. Iya. Terus gue bingung.
Pas gue gue naik mau tahu kerja jabatan. gitu ya. Iya, gue naik jabatan, gue dapat award, gue dapat penghargaan atau apa gitu ya. Terus gue bingung, eh, gue mau share ini sama siapa ya gitu. Hmm. Tapi karena udah berkali-kali kejadian, akhirnya ya udah begitu gue dapat sesuatu itu, terus gue nggak gue bikin moodnya bahwa I want to share this to someone gitu, nggak. Ya udah gue simpen aja, oh ya oke gitu. Paling gue taruh di story di Instagram gitu. So social media is your Ya, escape. lumayan, lumayan, lumayan. Kalau ditanya kenapa lo nggak berbagi sama keluarga lo gitu ya? It's eh different. It's different. exactly, it's different dan nggak tahu ya. Gue ngerasa tapi kalau gue itu eh apa yang gue kerjakan kan sangat berbeda dengan yang dikerjakan sama keluarga gue ya. Hmm. Jadi gue gini, kalau gue cerita juga mereka nggak paham gitu. Iya, dan gue ngerti jawabannya kalau ada yang komentar kenapa nggak cerita sama keluarga lu. It felt different. Cara cara orang pacar, pasangan, suami, istri merayakan kemenangan lo beda dari cara ibu, bapak, kakak, Iya, adik merayakan kemenangan yang lo raih. iya. Jadi jadi ya udah, I keep it to myself. Paling kalau misalnya gue share ke social media. Sedih juga ya kalau dipikir-pikir ya. Iya kan? Dan and I think a lot of us thank you. Benci deh. Thank you. Tasya mengucapkan terima kasih untuk kadonya. What I was about to say adalah a lot of us do that loh. In a way that we treat posting to our socials, sharing moments to our social media as a substitute of a warm, fuzzy feeling for our loved ones. Iya. Eh, iya, 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 iya. Iya. Tapi emang harus gitu ya? Menurut gue ya, ya, kita mencari kan gini, ini kayak coba gitu ya. Ketika lu your special moments yang lu cari adalah interaction kan sama orang yang sama orang yang spesial. Karena itu nggak ada, yang lu penggantinya adalah interaction digital. Lagi nih, lagi. Ada yang bilang tadi dari siapa yang namanya? Dorin Silvasari. Pada saat sakit. Wah, gue kalau sakit, gue menginapkan diri di rumah sakit. Karena lo seneng ngobrol sama suster. Enggak, karena kalau di rumah sakit itu, gue tahu dirawat tapi gue nggak perlu ngobrol. Hmm. Tapi kalau misalnya keluarga gue nungguin, gue mesti mikirin, dia enak nggak ya tidurnya di situ? Nanti dia makan apa ya? Nanti dia gimana ya? Nanti ini ya, nanti itu ya. Nah, gue nggak suka tuh. Jadi mendingan kalau gue sakit, gue inepin diri gue di rumah sakit. Nah, lo analisa deh nih. Gue inepin diri gue di rumah sakit, gue tahu gue dirawat, tapi gue nggak usah berinteraksi terlalu dalam sama orang-orang itu. Hmm. Bagian itu sih sama. Gue juga kalau sakit itu I just want to be alone. Ya kan? I want to focus on me healing myself. Gue tuh Yes. juga gue nggak terlalu suka tuh ditungguin, di Iya, iya. pamper, diajak ngobrol berlama-lama gitu. Gue nggak terlalu suka. Iya. During daytime kayak waktu kemarin gue operasi aja kan. Iya, During daytime boleh deh lu di situ. Tapi begitu malam I need my rest. Habis Iya. doa malam udah pulang aja semua. I want to be alone. Iya. Sama gue. Sampai kadang-kadang kalau misalnya gue waktu kemarin gue sakit kan gue nggak bolehin orang jenguk gue, Bo. Lo tahu kan? Tahu, Lo tahu ya? tahu. Karena gue malas berinteraksi sama orang. Hmm. Lo Tapi tahu mood gue kalau ada orang kan kayak apa? Automatically tuh gue berusaha engage sama orang tersebut, you know. Lo perhatiin menjaga gak sih kalau lo kan bisa ya? Kalau lo duduk di antara orang-orang terus lo diem aja gitu kayak gitu. Nah, gue nggak bisa tuh. Mm-mm. Jadi kalau gue sakit, gue nggak mau melakukan itu, Hmm. gitu. Ya. Is it because we are introvert dan ranah pekerjaan kita itu entertainer
sehingga kita tuh memaksa diri kita untuk selalu berinteraksi ketika kita berada di tengah-tengah orang? Nggak tahu ya, Dave. Gue lagi berusaha menganalisa juga dari tadi gue cerita gitu. Mungkin ada a part of me a people pleaser, pleasure, pleaser, pleaser. Pleaser. Ya, a Karena part of me. kalau people freezer, lu Iya, daging di multiguna. iya, gue kulkas 2 pintu ya. Berat gue nambah lagi 1 kilo by the way. Masa? Should I congratulate you or what? What are you expecting? Loh, gue sekarang gitu. Gue nanya aja kalau orang bilang gini, berat badan aku naik gitu. Oke, do you want me to congratulate you or what are you seeking for? Enggak. Sedih gue. Karena seminggu nggak olahraga aja naiknya lumayan, ya beberapa ratus gram lah. Tapi kan nurunin berapa ratus gram tuh susah ya. Anyway, balik lagi soal tadi, apa namanya? Lu mah jadi melo dah gua. Iya, masa sih? Pertanyaan gue membuat lu melo. Gue cuma jadi mikir aja gitu. Enggak, karena menurut aku gitu ya, pasti even buat kita orang yang single, yang terbiasa sendiri, yang mandiri, yang independen, tetap ada masa-masa di mana kita merasa kesepian gitu. Dan nggak apa-apa buat gue. It's okay loh. It makes us human to be able to notice. Oke gitu. Karena buat gue ya Wat ya, perasaan yang muncul ke permukaan itu needs to be acknowledged, celebrated, embrace, whatever you call it, regulate gitu, instead of you shrug it under the rug and gue kok merasa sepi ya, enggak, bisa yuk menuju Indonesia emas, nggak boleh kesepian, enggak gitu. Kalau gue sih gue bilang Wet, sehingga I know what to do gitu. I know that Christmas is my loneliest time. I feel lonely during Christmas. Makanya Christmas gue selalu membuat rencana. Gue mau ketemu keluarga gue ketemu teman-teman gue gitu. Kalaupun gue di rumah, gue pasti akan punya buku di tangan gue atau gue buka TV gitu. Tanya dong, kenapa sih gitu? Lu merasa Christmas is the loneliest? Kenapa sih lu merasa Christmas is the loneliest? Karena Christmas kan holiday ya, seperti mungkin di lo ketika lo lebaran lo kangen orang tua lo yang udah nggak ada sama lo, sementara itu adalah waktu dimana biasanya you spend it with your parents gitu. Itu sih gitu, kayaknya gue tahu gitu ya, gue tuh udah manusia dewasa, mak bapak gue juga udah nggak ada, udah lama banget gitu, tapi tetap aja tiap Christmas tuh kayaknya gitu, I miss them gitu. Itu sebenarnya. Jadi, nah perasaan kangen orang tua itu campur aduk ke, kok gue sendirian ya gitu. Gitu. Oh. You know? Ya. Ya, that makes sense ya. Apalagi kan dalam momen-momen seperti itu tuh lu kayak digempur sama acara TV ngomongin kumpul keluarga, sosial media ngomongin atau nampilin foto-foto keluarga, terus abis itu makan-makan, Netflix isinya semua film Christmas, semua isinya keluarga gitu ya. Iya, ya kan? Iya. Christmas is a family holiday. I think every holiday is a family holiday. Iya, Ya kan? iya. Kalau nggak sama family, pasti sama pasangan gitu. Lu pernah gitu lihat film Christmas yang isinya kehidupan orang single? Lu nanti sama Jackie aja berdua nih tuh. Ya mendingan gua sama Jehan daripada gua sama Jackie. Jehan bisa diajak ngobrol. Jackie apa? Iya. Jangan-jangan Jehan di-hire karena namanya sama-sama J. Jehan, Nggak gitu. Jackie. No? Nggak. Berarti Jackie juga last name-nya Jody. Jackie Jody. Iya bener. Bisa. Ada kata. Jehan ada tuh. Hah? Mana? Ada. Tuh. Tapi ya,
kalau ngomongin soal liburan gitu, masa-masa liburan, setiap orang pasti kan memang punya momennya sendiri-sendiri. Dan anggap aja gue orang aneh lah ya. Anggap aja gue orang aneh yang tidak terlalu suka sama kumpul-kumpul. Lu adalah sebuah anomali, Web. Betul. Gue adalah sebuah anomali. Tapi hey, lihat cangkir aku. Weird is wonderful. Cuma, I don't judge. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Mungkin gue hanya representasi dari sebagian kecil aja umat manusia di muka bumi ini yang lebih senang sendirian. Meskipun itu hari raya atau ketika lagi sakit gitu. Tapi gue juga ikut merasakan kebahagiaan ketika orang lain kumpul-kumpul. Gak tahu ya, mungkin ada sesuatu yang juga harus dibenerin dari gue, sehingga gue tuh bisa agak sedikit anget gitu hatinya. Gak terlalu dingin, gak terlalu kaku, gak terlalu... Tadi ada yang bilang kan, Iwat kayaknya bukan manusia, dia gak punya perasaan. Agak lebih berperasaan gitu. Mungkin ada yang harus diperbaiki, I don't know. Tapi ya, so far sih itu yang gue rasain ya. It's okay, honey. It's okay gitu. Maksudnya, if you are different from the rest of us, it's okay. Iya. Kalau gua masih suka merasa kesepian dan lo enggak, it's okay. Stop treating yourself as if you are broken and you need fixing. Nobody is need fixing. Iya kan? Nggak, bicara mengenai being lonely and social interaction ya. Tadi pagi sambil menikmati kopi gue dan menikmati hasil pupuran gue yang hari ini tuh pas kadar kemedokannya. I love it. Gue membaca berita New York Post. Terus dia membahas mengenai how the millennials and the Gen Z are switching social media platform interaction ke komunitas permainan board games. Oh, I love board games. Iya, jadi sekarang mulai menjamur tuet di Amerika komunitas-komunitas main board games. Ini nyambung dengan obrolan kita beberapa waktu lalu, how the millennials and the Zs itu mencari safe space ketiga. Betul. Nah, di artikel itu dibahas juga tuh gitu. Ini adalah kembangan komunitas lari, komunitas sepeda, komunitas ketiga yang dicari orang. People are longing a real social interaction without digital interruption. Bagus ya kalimatnya? Real social interaction without digital interruption gitu. Jadi where those dedicated slot time, people are abandoning their phones, main board games, Bo. Entah catur, entah Jenga. Apa itu Jenga? Jenga yang main balok yang ditarik-tarik itu loh. Uno. Itu kartu. Balok yang disusun. Uno tuh balok. Jenga. Iwat mah nggak pernah main dia. Hama kayak gitu. Jadi dan sambil main gitu kan mereka mau nggak mau kan ketika kita bermain kan in a games kan kita bisa saling bertukar interaksi ya gitu. Jadi saling mengenal satu sama lain lebih dalam gitu, genuinely gitu. Jadi the youngsters are going up to their parents' attic, katanya membongkar attic orang tuanya nyari board game. Gue tuh ada permainan, gue nggak suka tuh tadi Halma, ular tangga, monopoli, terus abis itu Uno, Stako, Jenga, whatever. Gue nggak suka. Ada satu board game yang gue suka banget. Gue nggak tahu nih ya. Awan, Ovi, Anggia. Oh, Anggia waktu itu nggak ikut. Alam ada di sini apa enggak? Waktu gue ke Singapura, lo inget gak sih teman-teman gue yang muda-muda pada pindah ke Singapura itu? Oh, anak-anak Singapura puyeng itu. Itu ada tuh board game, Bo. Board game-nya seru. Jadi pakai strategi. Seru banget, David. Jadi, lu main sequence. Ini dia. Awan ada. Sequence. Oh my God. Sequence seru banget. Thank you, Wan. Ada Awan.
Namanya sequence. Itu serunya setengah mati. What, boleh gak sih hidup lu tuh agak biasa aja gitu? Tuh. The idea of people playing games is actually to have fun, Wet. Itu juga having fun. Gue gak bohong. To let all inhibition go. It's like using poppers. We just wanna have fun. Gitu. Lu tuh games, tapi lu games dimana kita berstrategi. Itu tuh ya, kalau lu mainnya partneran, lu bener-bener kayak gini. Jadi yang kayak gini, lu melatih bagaimana kekompakan lo dan juga suara batin lo. Ih, seru banget. Seru banget. Lu harus cobain nanti main itu. Gak bohong gue. Iya. Sequence ya. Lu tahu gak sih, pada saat pandemi, I don't know, pasti teman-teman udah pernah lihat dan udah pernah pergi, I don't know, si Botak, have you heard of it? Waktu pandemi tuh, we spend 3 hours during the pandemic itu cari hiburan, liburan lebaran, di Pantai Indah Kapuk. Ngapain? Pantai Indah Kapuk itu ada kafe, judul kafenya, aduh aku lupa ya, board game cafe apa game cafe gitu. Jadi isinya, Wet, mereka rental board games. What's wrong? Kalau nggak ada sequence, gue nggak mau datang. Dia punya, gue pernah main itu. Lu pernah main sequence? Iya, tapi kita nggak suka waktu itu, ponakan gue masih kecil-kecil ya. Ih, seru banget. Bayar admission fee buat sejam gitu, lu boleh rent itu board games yang ada di situ. Mereka punya banyak banget board games ya. Sequence ada? Ada, Mali. Kok bisa? Iya, ada. Itu board gamenya, koleksi board gamenya ekstensif, Nek. Banyak banget dari yang dan udah dipilah, udah dikategorikan dari yang neneng, dari yang sedang sampai yang intermediate susahnya jelimet gitu, Adin. Iya, ada ya, namanya apa ya yang itu di Pantai Indah Kapuk ya? Osa. Bukan. Apa ya? Oh, di STC juga ada katanya. Senayan Trade Center kafenya. Enggak, Dakon tuh kurang mikir menurut gue. Ada dots, that's it. Dots. Mana? DOTS. Dots. Dan di Nggak ada. Dan di Dots itu ya ada usher-nya, ada game master-nya lah gitu ya, yang bisa ngejelasin, Wet, this is how to play the game gitu. Lucu loh. It's a fun activity. Ini kan bentar lagi liburan ya. Teman-teman yang tinggal di Jakarta nggak kemana-mana, pergi deh ke kafe itu, bawa anak-anakan lo, anak-anak ABG lo gitu ya. The cut crease of my eyes is giving life, honey, life. ABG lu supaya mereka nggak pegang handphone sejam 2 jam, seru banget. Udah tutup dot speak. Ya ampun, capek deh gue udah ngomong begini nih. Kok tutup sih? Udah tutup. Gak laku ya? Iya, kayaknya. Ya ampun. Betty Bu deh. Kok Betty Bu? Bete. Oh, bete. Bete adalah Betty Bu. Ingrid Wijanarko versi boomers. Iya, Betty Bu ya. Oh, gue tuh baru sadar loh. Jadi ada satu lagi temen gue yang juga suka main board games tuh, Luna Maya. Masa? Luna itu kalau lagi nunggu, dia seneng banget main Monopoly. Oh iya? Dan kecenderungannya adalah maksa orang. Untuk main? Untuk main. Jadi kalau dia lagi diam nunggu syuting, itu kalau misalnya dia syuting, lo tanya sama teman-temannya dia yang lagi syuting sama dia, semua diajak main Monopoly. Oh gitu, I love board games. Kalau lagi liburan, dia taruh handphone, dia main Monopoly. Bisa sampai malam. Oh gitu? Iya. Gue gak suka. Gue Monopoly so-so sih. So-so. Tapi I can play along. Board game yang paling lo suka apa?
Board game yang paling aku suka Halma. Hama, Halma. yang segitiga-segitiga itu. Iya. Oh. Aku suka Ludo. Ludo suka? Suka. Bingo suka? I love bingo. Gue suka bingo. Aku suka Uno. Uno kartu. Iya. Gue nggak suka. Aku suka congklak. Congklak. Congklak board game lah. Congklak. Congklak lah. Congklak yang mana? Yang main pakai biji-biji, congklak. Congklak PA, lu gede di mana sih? Nggak usah marah-marah, santai aja. Dakon. Oh ya? Karambol gue gak suka. Gue karambol enggak. Karambol terlalu laki buat Dave. Karambol buang-buang bedak, ngapain? Mendingan gue taruh di muka gue. Bedak tuh dipakai, jangan dibuang-buang. Kapan kok dibedakin? Muka dibedakin. Gue tapi setelah ini ada dua hal yang gue tiba-tiba tersadar. Satu adalah gue manusia tidak berperasaan. Dua adalah gue nggak terlalu suka main game. Lu tuh kayaknya memang ya cara lo ya tiap orang punya cara have fun yang beda-beda ya. Yeah. Why I point this out karena lucu ya di era digital ini ternyata Gen Z sama milenial itu mencari cara di mana mereka dipaksa untuk unplug. Gue sebenarnya ngambil dari intisarinya ya, dari yang lo omongin ini. Nomor satu adalah unplug itu iya. Karena si Gen Z terutama, itu memang udah enak banget sama digitalisasi ini. Iya kan? Sehingga mereka cenderung mencari kayak zaman analog tuh kayak apa sih? Ya. Nah, ini kan terbukti dengan, lo inget gak sih waktu, lo gak datang show-nya Sabto. Tiba-tiba sekarang anak-anak zaman sekarang itu pada bawa kamera yang diputer analog. Ya. Terus kemudian mereka mulai nyari Walkman, Discman. Mereka ingin tahu apa sensasinya ketika lo dengerin musik mesti lo masukin dulu kasetnya atau CD-nya terus lo ceklek, pencet baru lo denger. They want to know. Dan kemudian juga mereka itu tadi sama satu lagi adalah third space. Third space itu rupanya menjadi sesuatu yang dibutuhkan sekali sekarang. Ini nyambung nih sama 25 Hours Hotel. Apa tuh? Lo perhatiin gak sih? Iya. Iya. Dan ada cerita lucu. Teleponnya masih telepon engkol. Engkol. Apa puter? Asisten gue mau manggil bellboy waktu syuting yang waktu itu. Dia nggak tahu cara pakainya gimana. Terus ya, temen gue nih yang gondrong ini, bukannya dibantuin malah diketawain. Cuman dibilang ini, lo nggak tahu kan cara pakainya gimana. Gue ralat. Gue nggak ngetawain si Ical. Ical tuh staffnya Iwet. Gue nggak ngetawain, gue cuma liatin aja. Gini deh, coba nggak usah gitu. Lo kasih lihat, coba lo putar layar lo kasih lihat telepon yang kita maksud tuh apa. Kita akan tanya dengan teman-teman yang ada di sini berapa banyak, how many of you here, millennials dan Z yang tahu how many of you that knows how to operate this phone? Lo tahu nggak cara pakainya? Tahu nggak? Jawabannya apa? Tahu, diputar, aku tahu. Oh tahu, rata-rata pada tahu. Asisten lo aja PA, Nek. Tapi ponakan gue nggak tahu loh. Iya, terus abis itu analog lagi nih ya. Ada ini. Gimana nih bukanya? Tuh. Oh tahu kok. Oh pada tahu. Tahu. Pada tahu. Oh pada tahu. Pada tahu. Yang lucu, tapi nggak bisa disalahkan juga kalau ada orang-orang kayak Ica, ponakan gue buktinya nggak tahu. Iya. Yang berhadapan dengan telepon itu mau manggil bellman by the way, bellman, dia bingung. Iya, karena zaman mereka lahir itu telepon ada tapi udah pencetan, bukan diputar. Lagi. Kata analog ya.
Kata Cici Denis gini, mereka yang hidup di era digital sekarang semua serba mudah, pengen tahu yang susah kayak apa. Nah, benar. Sama satu lagi, lo tau nggak di 25 Hours Hotel ini ada creative space? Di mana? Di lantai 9. Jadi apa itu? Tempat kumpul-kumpul? Working space. Orang bisa Oh, kerja di situ. Di lobby itu juga orang bisa kerja di situ. oh, oke. So it's a third space also, right? Oh, maksud lo dia menyediakan third Iya. space. Berarti benar adanya bahwa orang milenial Z itu sekarang nyari third space selain di rumah dan di kantor. Yes. Yes. Jadi gue ngerasa jadi ini hotel emang bener-bener buat adik-adik itu. Hmm, Buat kita masuk ke sini kayak lucu ya, nostalgic gitu. Tapi iya. buat mereka masuk ke sini kayak masuk Pandora box. Ya ampun, hidup zaman dulu gini ya, Nek, gitu. Iya, Eh, right? hmm. Jadi so many things to experience here. Harusnya ya kalau memang masuk Pandora Box, hidup zaman dulu gini ya. 25 hour, aduh maaf ya buat bapak ibu yang punya ya, yang pada banyak-banyak duit dan seleranya di atas angkasa. Nggak mau mandi pakai gayung sama ember aja di kamar mandi. Nah, yang part itu enggak. Part itu enggak. Kalau lu pengen ngajarin dedek-dedek betapa repotnya kehidupan zaman dulu, ya mandinya pakai bak, pakai gayung. Cuman ada bak gitu, kosong. Terus dia gini, ini aku mandinya gimana? Putar dulu kerannya, isi baknya, baru mandi pakai gayung. Ah, mandinya pakai bak, ya. Lu sempet ngalamin nggak hidup masa mandi pakai bak? Masa enggak? Ya iyalah. Terus one thing I hate about kamar mandi pakai bak adalah dulu gue di Bandung masih begitu ya. Begitu di Jakarta gue udah pakai shower. Thank God. Karena tugas gue tuh untuk cuci bak. Lu pernah dapet tugas itu dari orang tua lu nggak? Enggak sih. Bak kamar mandi itu kan harus disikat, Iwet. Sama kayak bathtub. Tahu. Dan tugas-tugas yang berat-berat begitu selalu dikasihnya ke gue. Dia kok 4,5 mati loh itu. Itu tuh sebulan sekali lo harus nyuci bak. Jadi lo harus... Seminggu sekali. Kenapa? Bukannya seminggu sekali. Repot. Jadi lo harus kosongin airnya dari bak, baru lo masuk ke dalam baknya, your body inside the bak, terus lo kosek sedikit-sedikit 4 sisi itu, lo muter ke kiri, muter ke kanan gitu ya. Barijang kan gue obesitas ya, Wet ya. Jadi di dalam bak itu ruang gerak gue tuh sedikit banget. Kalau gue udah gini, mami aku nggak bisa gerak, berarti udah kegedean lo badan kamu. Besok nggak makan nasi, aduh salah lagi gitu. Jadi gue kiri kanan gitu, badan basah gitu. Gue ini mami aku masuk angin. Kalau gitu kerjanya yang cepet, aduh sulit. Tidak pernah ada pembelaan. Itu yang disebut sebagai tough love, saudara-saudara. Yes. Ya jadi gue begitu ada teknologi shower itu jadi accessible buat kami rakyat jelata ini, gue langsung haleluya, gue nggak perlu nyuci bak. Terus lucu Tapi lagi, begitu, mami, kita mandi pakai shower, kita nggak perlu pakai nguras bak lagi. Enggak, iya. selangnya mesti lo sedot tapi suka ada lumut yang nempel soalnya di situ. Sebel ya, ngalamin nggak teman-teman ya? Tuh 25 hours please deh. Makanya waktu sekarang gitu ya, gue gini, si Codet tuh arsitek gitu nanyain, ini bathtubnya, do you want to keep the bathtub? Gue gini, enggak, bongkar tuh bathtub. Gue enak ngeliat bathtub, gue yang harus ngebenerin, gue yang harus ngebersihin, ogah. Traumatis ya. Traumatis. Ya kan tugas, tuh ada yang bilang tugas gue tuh dulu ngebersihin bak kamar mandi. Oh, Ada yang bilang gini, pasti kepalanya kejeduk pas berdiri, kejeduk keran. Ada momen pas kejeduk keran, bener. yes. Terus lu bayangin ya, badan lu udah basah, baju lu udah basah dari nyikat, ya, lu udah pengen mandi buru-buru, tapi lu nggak bisa mandi karena baknya baru dibersihin dan baknya nggak ada air, Iwet.
Lu harusnya tutup bawahnya, sumbatan bawahnya, lu nyalain, lu tunggu dalam keadaan badan keringetan dan basah sampai baknya penuh, baru lu mandi, say. Aduh, susah banget zaman dulu tuh ya Allah. Terus? Ya, mudah-mudahan tapi adik-adik milenial dan Gen Z nggak nyari yang kayak gitu ya. Jadi mereka cukup di telepon yang manual, terus kemudian piringan hitam gitu ya. Udah sampai di situ aja gitu kayaknya ya. Itu reminiscing yang lucu ya. Betul. Betul. Tapi ya, gue dulu punya oma dari sisi mama gue tinggal di Bandung yang masih lebih tidak seberuntung kita lah ya. Jadi dia masih tinggal pakai pompa loh, Wet. Oh ya, Jadi gue sempat ngalamin tuh. gue juga sempat ngalamin kok di Halim tinggal air pakai pompa. Jadi harus mompa dulu supaya nampung air, baru abis itu mandi. Iya. Dulu biasanya bapak gue tuh yang mompa. Kalau gue enggak, ya siapa yang mau pakai, ya pompa sendiri. Oh, kalau di keluarga lo berarti sistemnya adalah ya ini ya apa namanya mandiri ya, Iya. kesadaran Untungnya, pada diri sendiri semua ya. untungnya itu nggak lama sih. Itu paling enak deh kayaknya. Sama dulu kalau mau mandi air panas itu harus ngerebus dulu airnya. Oh iya, iya dong. Nggak ada pam air panas. Nggak nyampe nimba sih. Nimba di sumur lu ngalamin apa enggak? Enggak, gue enggak. Gue Gue enggak. juga nggak sesusah itu sih. Udah pompa. Enggak. Tapi gue ngalamin tuh ditakut-takutin orang tua yang gini. Kalau matematika nilainya merah melulu, dimasukin lo ke ke sumur. Gue gini, hah? Do people do that? Iya. Tuh kemarin anaknya tetangga, kamu lihat nggak dia udah nggak pernah nongol. Dikurung di sumur katanya sama orang tuanya sebulan. Gue gini, really? Itu gue takut sekali loh. Orang tuh manusia tuh emang aneh ya. Udah zaman baik-baik ada smartphone, sok-sokan nyari telepon analog. Udah bagus-bagus, sekarang musik tuh masuk ke dalam iPod gitu ya, atau Spotify, MP3 player, whatever. Susah banget lo cari Walkman. Pakai Walkman tuh ribet banget loh. Iya. Mau denger lagu mesti lo rewind. Iya kalau pas. Kalau kagak pas, gimana? Speaking of how advanced technology is ya, ini sedikit informasi aja ya, kayak kemarin gue pergi menghadiri peluncuran taksi listrik Wet, di Jakarta. Taksi listrik di Jakarta ya. Gue kan belum punya mobil listrik ya Iwet. Jadi kan gue nggak tahu betapa dia itu tidak mengeluarkan suara, betapa dia itu tidak mengeluarkan asap. Gue nggak tahu kan Wet. Iya kan. Kemarin eventnya sedikit aja itu di GBK. Lo tau mobil listrik nggak ada knalpotnya? Sumpah lo Nek. Ya kan listrik, Bo. Nggak ada yang harus dibuang asapnya. I wish you tell me that yesterday lo. Jadi nggak ada knalpotnya. Nggak ada dong. Itu berarti kayak manusia nggak punya lubang ya. Weird. Robot kira-kira punya nggak? Good Do you point. think robot has an anus? Good point. Iya juga ya. Siapa yang nyala? What a very deep question to ponder upon. Does electricity car has knalpot? Jangan lu Wet, membuat aku berpikir pertanyaan sulit ini. Bego ya? Terus lanjut. Lo lihat dong. Jadi mobil itu nggak ada bunyi, ya nggak ada asap gitu kan? Iya. Terus ini tuh menggambarkan gue duduk di samping Bubu tuh nama lengkapnya siapa ya? Nazira Senur.
Kok Nazira? Namanya Nazira, gila. Oh, namanya Nazira depannya? Iya. Gue cuma taunya dia Bubu. Gue di samping Bubu, Bubu Nur, Bubu Senur, Bubu, gue, Siska Becker, ya. Terus di samping kita tuh bangku kosong. Terus Asyarnya tuh mondar-mandir ngomong gini, izin, karena kan tuh banyak acara pejabat ya, izin Kade, nanti di samping Kak Siska, El Rumi akan duduk gitu ya. Terus si Bubu gini, Rumi? Rumi anaknya Maya, Bo. Oh, gue pikir Terus Jangga Rumi hadir di sini sosoknya gitu. Terus ya udah anyway. Terus kita duduk gitu. Terus kan kepanasan ya Iwet ya karena GBK kan acara panas gitu ya. Terus si Bubu nih, Bubu kan umurnya seumur gue dong, more or less ya. Bubu tuh bercanda gini. Ih Nek gitu kan di samping kita armada taksinya tuh berjejer. Berjejer gitu ya. Ada kali 20 armada gitu berjejer. Konten-konten creator kayak El Rumi, yang lain itu sibuk mondar-mandir masuk keluar mobil itu bikin konten, foto-foto. Nah kita kan males ya, udah boomers gini maunya pengen duduk-duduk ya, berasa cantik bapak dan ibu pejabat. Males banget fotoan di dalam mobil, karena mobil ya mobil apa sih gitu ya, yang dilihat yang bedanya. Udah diem aja deh, cicing we di dia gitunya. Terus si Bubu tuh bilang gini, aduh Nek, andaikan ya, kita bisa bilang sama si mobil-mobil taksi itu, nyalain aja mesinnya supaya AC-nya nyala. Jadi kita bisa duduk di situ ngadem gitu. Ini ada mobil canggih-canggih nggak dinyalain. Nyalain kayak ya Nek. Gitu. Terus gue bilang gini, Bo ini kan lagi pejabat-pejabat lagi speech kali. Mobilnya nggak dinyalain lah Bo. Takut ganggu kali. Berisik nanti. Terus kita bertiga nih ya orang tua-tua gini. Iya Bo orang namanya lagi speech gini kok mobil dinyalain. Berisik lah ya Nek. Emangnya kita bikin acara di tenda garasi kali. Terus kita ketahuan. Ya Bo. gak ada bunyinya. 40 menit berlalu. Gue pengen pipis. Gue pipis. Gue ke belakang. Terus gue nanya sama supir taksi. Bapak keringetan Mas Dev. Aduh panas banget Bapak. Mana saya pakai jas gini. Nggak mau ngadem di dalam taksi. Gue gini. Hah? Taksinya nyala. Lah, dari tadi pagi itu orang-orang pada mondar-mandir karena ngadem. Kok gini, wanjrit. Taksinya dari tadi sepanjang event, nyala Iwet. Jadi 20 mobil itu armadanya semua nyala. Kagak ada suara. Gue nggak jadi pipis, gue balik ke bangku. Gue lagi. Gue balik ke bangku. Gue nggak jadi pipis Iwet ya. Urin gue langsung balik dia ke kandung, ke lambungnya, gue lari gitu. Bubu, Siska. Urin balik ke kandung kemih. Bukan ke lambung. Balik ke kandang kemihnya. Kandung kemih, bukan kandang. Ya pokoknya ke tempatnya lah, where it came from. Gue gini, Bubu, Siska. Ternyata kita nggak bercandain mobilnya nggak boleh nyala karena takut berisik. Kita tuh emang goblok gitu. Ini mobil listrik, Nek. Ini mobil dari tadi nyala. Ini mobil dari sepanjang acara nyala. Terus kita bertigaan kan gini, hah mobilnya nyala, kok gak ada suaranya ya Bo? Satu doang yang nyala, semuanya nyala Nek. Gue gini, udah kita tinggalkan. Pak Menteri lagi speech Bo, kita tinggalin, kita mindi, kita masuk ke dalam. Wanjrit, mobilnya nyala gak ada suaranya Wet. Terus? Ada suaranya Bo. Jadi kita gini di dalam gini, aduh adem enak banget. Sialan dari tadi di mobil nyala, kenapa kita gak dikasih tahu? Bo, itu 20. Satu mobil nggak ada suaranya, oke. 20 mobil nih, itu satu armada, Bo. Nyala, nggak ada suaranya, Wet. Pertanyaan gue, kan kalau zaman dulu, di parkiran, kita diem di dalam mobil nyala. Nggak ada asap. Nggak ada asap. Iya kan? Nggak nyala, nggak boleh dinyalain mobilnya. Kalau nggak nanti kita keracunan. Kalau mobil listrik keracunan nggak kira-kira? Enggak tuh. Kenapa? We are okay. Kenapa? Karena nggak ada knalpotnya ya, Weti. Balik lagi ke situ kan dia mobil listrik. Hebat ya. Jadi jangan-jangan aku tuh bukan susah BAB, Wet. Tapi karena gue sebenarnya karena gue sebenarnya listrik, Wet. Tidak ada hasil buangan. Jangan-jangan aku nggak punya knalpot, Wet. Aduh, capek banget. Nggak ada emisinya soalnya.
Ya tapi gue pikir buat pantas-pantas bikin kayak lobang. Ya buat apa kalau nggak ada gunanya, gila. Ya juga ya. Buat pantas-pantas biar apa anjir? Buat pantas-pantas aja mobil harus ada lobangnya di belakang. Ya, tahu gitu kemarin lu cerita sama gue, Nek, lu lihat deh mobil listrik ada knalpot apa enggak. Jadi gue akan cari tuh story-story di mobil nggak ada knalpotnya anjir gitu. Insinyur Vietnam agak PA nih kayaknya nih, kok mobil nggak ada knalpot. Ngomongin soal acara kemarin ya, kita kan kemarin diajak makan siang di 25 Hours Hotel kan, Copa Restoran. Hah? Ya lu juga ikut sama gue, gila. Terus Iya. habis itu, mereka kan baru nge-launch festive lunch sama dinner. Jadi nanti kalau ada yang lagi nyari Christmas Eve dinner atau Christmas lunch atau Christmas dinner, Copa Restoran di 25 Hours Hotel nih mesti dicoba. Makanannya Lu enak. merasa nggak sih? Kayaknya chefnya naksir sama gue ya. Bodoh amat. Serah Chef Matias, gue udah tahu banget pasti lo kemarin tuh semangat karena ada dia. Nah, lanjut ya. Makanannya enak. Iya, pas nambah kedua gitu, gue tuh sebenarnya udah nggak pengen nambah, cuma gue pengen lihat dia aja di belakang. Dan gue suka interaksinya. Iya. I feel seen. Very attentive ya. Nah, terus abis itu, tapi dia nggak terlalu atentif sama gue. Kayaknya emang dia pilih-pilih, cuma nama lo aja dia atentif kayaknya. Naturally. Terus, yang Mungkin kocak dia suka, mungkin dia suka mobil-mobil nggak ada knalpot kayak gue, Wet. orang-orang susah BAB. Gue suka makanannya, karena gue baru pertama kali makan buffet yang menunya menu Amerika Latin. So, it's so good. It's so good. It's really good. Kemarin berapa ya harganya? Masih ingat nggak lo? 688 plus. Iya 700-an lah. 700.000 ya, tapi udah all in. Terus abis itu kemarin yang lucu adalah gue ketemu sama Tatis, Tatis adiknya Karin, Askarina. Iya, Karin. Mereka kan bersaudara tuh. Terus abis itu yang lucu adalah Tatis itu kan ratu disco ya, Bo, dulu, Bo. Iya. Gue tuh selalu ketemu dia di disco, nggak pernah enggak. Ya. Dia rapper, dia R&B banget, guru boxing lah, apalah segala macam. Tatis, cek aja Instagramnya. Udah punya anak dong sekarang. Udah punya anak. Tatis sudah punya anak. Udah jadi ibu-ibu dia. Pada akhirnya semua orang kan jadi ibu-ibu ya. Yang lucu adalah dia lagi ngambil makanan, Bo, lagi cicip gitu. Dan bentuk itu makin kesini makin kayak ibu-ibu ya. Jadi pas ngambil tuh juga kayak ibu-ibu gitu. Terus gini, udah nambah ke berapa, Bo? Dia kaget, Bo, ayam gitu. Terus dia gini, aduh, kenapa gue kagetan sih sekarang? Itu tanda tua ya. Bo, tanda tua, dia bilang gini, Bo, gue bilang, cuma gue tepok doang. Terus dia gini, lu padahal cuma nepok gue loh. Lu gak ngagetin gue loh, tapi gue kaget banget loh, sampai loncat. Lu tau gak sih orang kaget sampai loncat? No. Gue lihat tuh pas lu nepok dia. Itu dia kaget sekali. Dia kaget sekali. Fun fact ya. Ini untuk membuktikan bahwa gue tuh udah pernah merintis, kan teman-teman gini, ayo Kak Dev bikin YouTube channel. Gue tuh udah pernah merintis YouTube channel. Fun fact-nya adalah, episode pertama waktu gue bikin YouTube channel, itu gue bikin red carpet di Panasonic Award. Oh wow. Dua selebriti pertama yang gue interview adalah, satu Tatis, dua Ayu Dewi. Jadi gue bawa kamera Fuji sendiri, itu semua orang masih aneh gitu. Bikin apa sih, Bo? Buat YouTube. Jadi maksudnya gimana sih, Nek? Ini tayang di mana, Bo? Nggak tayang di TV, Nek. Gue buat YouTube channel gue. Terus siapa yang nonton, Nek? Gitu. Gue inget tuh orang-orang pada nanya. Gue kayak orang gil. Salah satunya gue wawancara Tatis. Itu gue nanya, baju kamu seru banget. Nama kamu siapa? Tatis. So are you an actress? I'm a singer. Gitu. Tatis. Iya. Kagetan, Bo, sekarang. Terus dia bilang gini, gue naik pesawat tuh sekarang takut sekali loh, Wet. Dia bilang gitu. Takut banget gue beneran. Terus gue cuman gini,
Ya Allah, Bo, lu tua juga ya akhirnya. Ember, dia bilang gitu. Udah ya, Bo, gue mau ngambil makanan. Lu pernah pernah baca DM gak sih, Wet? Ada geng duet yang nanya, kenapa sih Mas Iwet kalau kaget ayam? Eh, nggak pernah ada yang nanya gitu ke gue. Nanya ke gue tanyain ke lu. Oh, lu menyampaikan pesan. Iya, Nomor satu, karena sio gue ayam. Kedua, niru Ruben Onsu. Ruben itu kalau kaget, ayam, ayam gitu. I found it cute. Menurut gue kayak lucu aja, aneh gitu. Ayam, ayam gitu. iya. Kan biasanya kalau orang latah, orang kaget itu kan jorok kan. Dan Iya. kan kalau yang bekerja di TV, di radio, mereka harus mencari kata pengganti. Biasanya kan suka, kunci gitu. Instead of ngomong you know what dong. Kuntilanak gitu kan. Iya. Ayam gitu. Ganti. Iya. Diganti yang lucu yang masih bisa acceptable untuk telinga publik yang enggak jorse gitu. Iya. Oh, ternyata karena Ruben itu fobia ayam. Masa? Makanya ayam-ayam gitu. Tapi gue nggak kagetan sebenarnya. Gue cuma suka aja kalau misalnya orang lagi, terutama kan kalau lu kalau kerja di agency kan selalu penuh dengan kejutan ya, Bo. Oh, jadi tiap kali ada momen mengejutkan lu momen yang ayam. Mm-mm. Jadi itu kayak bahasanya anak agency, ayam lagi nih gitu. Oh. Jadi Itu gue tuh kode. baru ibaratnya mempopulerkan itu setelah gue masuk agency itu ya dua tiga tahun terakhir inilah. Karena bener-bener Oh. kayak udah lagi santai-santai, ayam ada lagi, ayam ada lagi, ayam ada lagi, ini kapan berhentinya ya gitu. Ada aja gitu. Speaking of ada aja, gue inget ya, bukannya lu tuh janji sama kita kalau lu akan hidup lebih santai semenjak lu resign. Nah, Kalau kayaknya nggak pernah santai sih, Wet. Itu ayam loh. itu Berarti kayaknya menurut gue, lu memang tipe orang yang nggak bisa santai deh, ayam. enggak gitu cara mainnya. Gue juga sejujurnya lagi mau berpikir untuk ini kenapa gue abis resign nggak berasa resign? Mungkin lu seperti mobil listrik yang nggak punya knalpot, lu adalah orang yang nggak punya software ayam. Software ayam. Software santai. Gue Ngerti nggak lo? karena gini ya, Mungkin Bu. Gini nih. lu emang nggak bisa santai. Gini gue ceritain ya. Gue ceritain boleh ya? Besok aja ya. Udah jam 8 ya. Iya. Udah Ya mau udah deh. sarapan, perut saya udah lapar. Oke deh. Hari ini kira-kira ada nasi kapau lagi nggak ya? Tamu pertama kita akan landing di 25 hours jam 10 nih. Jam Ih, 9.30 gue harus touch up. uh, oke deh. Emang lu gak mau sarapan? Mau. Nanti kalau Nah, nasi kapau berdua mau nggak? lu dari minggu lalu lu pengen nasi kapau di sini ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini lu gak makan nasi kapau. Anak lu ngeces loh. Gue belum punya anak. By the way, hotel mana yang punya nasi kapau sarapan? Gue tanya sama lu. Ya udah makan ya. Makan. Jangan kayak orang norak. Berdua. Bilang sama chefnya dulu dong. Ih, Temuin najis gue gue emang pagi. bener-bener amit-amit. Dan Nek,